warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serlinawati Suleman, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, semester 2. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang saya buat, yaitu makalah dengan berjudul COVID-19 di Indonesia. Dosen pengajar Dr. Masri Kuadrat Umar SPD MPD, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini ada kata pengantar, daftar isi. Di daftar isi ini ada beberapa. Nah, sekarang bab 1 itu pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang. Yang bagian A, latar belakang virus corona atau COVID-19. Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Nah, di sini juga ada bagian B, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, dari mana asal dari COVID-19. Yang kedua, bagaimana solidaritas masyarakat terhadap COVID-19. Yang ketiga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi COVID-19. Yang bagian C, ini tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dari mana asal dari COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana solidaritas masyarakat terhadap COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi COVID-19. Nah, sekarang di bab 2 itu pembahasan. Yang bagian A itu tinjauan historis. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol, menyerupai mahkota dan corona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937, yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemunculan virus corona tipe baru COVID-19 masih memicu perdebatan panas di kalangan ilmuwan hingga saat ini. Sebagian meyakini bahwa kemunculan COVID-19 disebabkan oleh peristiwa alam alami. Namun, sebagian lain meyakini bahwa virus itu sengaja dikembangkan di dalam laboratorium. Asal mula kemunculan COVID-19 memang menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui. Misteri itu perlu dikuak karena sangat berkaitan dengan pengukuran responsnya. Virus yang terbentuk secara alami dan sintesis biasanya memiliki respon yang berbeda. Belakangan ternyata ditemukan bahwa diameter virus corona diperkirakan mencapai 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. Yang bagian B itu tinjauan sosiologis. Sosiologi yang juga guru besar sosiologi politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Profesor Iwan Gardono Sutadjmiko mengatakan bahwa dalam menghadapi penyebaran virus ini dibutuhkan solidaritas masyarakat untuk bekerja bersama-sama. Peneguhan solidaritas harus dilakukan secara berkala melalui media massa dan media sosial berupa penjelasan berbagai lembaga kemasyarakatan dan agama yang ada. Selain itu, untuk menghadapi penyebaran COVID-19 ini juga perlu aksi penjelasan seperti fatwa dan sebagainya dari lembaga resmi semua agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Begitu pula keterlibatan ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya, bersama dengan lembaga kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia maupun dari
perguruan tinggi. Komisi Penyiaran Indonesia itu mengapresiasi sikap pemerintah yang menggunakan politik transparansi dan bersikap terbuka pada publik dalam menghadapi masalah virus corona atau COVID-19. Selain itu, politik solidaritas sosial yang diambil pemerintah yang membuat seluruh masyarakat ikut serta dalam penanggulangan wabah virus corona ini juga merupakan langkah yang baik. Keterbukaan dan solidaritas sosial ini, menurut Ketua KPI Pusat Agung Supriyo, diperlukan bangsa ini dalam penanganan COVID-19 yang sedang menjadi wabah di dunia. Bagian C itu tinjauan politis. Saat ini muncul informasi bahwa tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia melebihi tingkat kematian global. Indonesia pun menempati urutan kedua setelah Italia. Tingkat kematian memperbandingkan antara kasus dan korban yang meninggal, padahal seharusnya jumlah penduduk ikut diperhitungkan. Mengapa? Karena banyaknya korban akibat virus COVID-19 dipengaruhi oleh faktor-faktor majemuk, bukan karena medik semata. Hitungan tingkat kematian virus corona dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Itu yang pertama, tingkat peradaban, 2 kebiasaan, 3 etika yang dipilih, 4 morfologi tubuh, 5 kelembagaan sosial, dan yang keenam leadership sosial. Jadi janganlah menyalahkan tingkat kematian karena lemahnya salah satu faktor. Kalau menyalahkan salah satu faktor, mungkin adalah dalam hal menjaga dan kemampuan mengelola kesehatan lingkungan atau komunitas, tetapi kemampuan ini maksimal hanya berpengaruh 50% saja. Padahal selain itu terdapat faktor domestik dan lingkungan sekeliling, misalnya peradaban. Yang dimaksud tingkat peradaban adalah misalnya orang berpikir bahwa penyakit datang dari Allah, maka berdoalah agar Allah mencabutnya. Orang ini tidak berpikir bahwa untuk mencabut penyakit itu Allah bisa mengirim dokter dan obat-obatan. Jadi kondisi ujian COVID-19 ini terus meningkat, maka dapat dipastikan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, serta rendahnya kualitas pekerjaan menjadi tolak ukur penduduk. Hal ini harus ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah di setiap daerah untuk tetap menstabilkan kualitas orientasi penduduknya dalam ikut serta perintah sementara waktu agar tidak terjadinya penularan terhadap satu individu dengan individu lainnya. Dampak yang paling dikhawatirkan adalah efek jangka panjang, sebab para siswa dan mahasiswa secara otomatis akan merasakan keterlambatan dalam proses pendidikan yang dijalaninya. Hal ini bisa mengakibatkan pada terhambatnya perkembangan kematangan mereka di masa yang akan mendatang. Nah, sekarang bab 3 yaitu penutup. Jadi kesimpulannya, pada pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa COVID-19 adalah virus yang sangat berbahaya yang berukuran 125 nanometer. Virus ini juga dapat menular pada unggas dan virus ini bisa bertahan hidup di suhu 26-27 derajat Celcius. Untuk menghadapi COVID-19 ini, kita juga perlu solidaritas masyarakat untuk menangani virus ini yang sekarang telah mewabah hampir di seluruh dunia, salah satunya negara Indonesia. Bahkan di Indonesia, tingkat kematian akibat COVID-19 ini melebihi tingkat kematian global. Jika korban COVID-19 ini makin meningkat, maka dapat dipastikan dampaknya akan berpengaruh pada pendidikan, ekonomi, serta rendahnya kualitas pekerjaan menjadi tolak ukur penduduk. Nah, ini daftar pustaka. Nah, baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.